Salah satu mujizat yang istimewa dalam Alkitab, Yusuf kerja di rumah Potifar. Rumahnya sangat sepi. Datang istri Potifar mengajak Yusuf berzina. Ada nggak kesempatan Yusuf berzina? Ada. Apa yang lakukan Yusuf? Dia tinggalkan. Itu rohani. Sementara banyak orang Kristen nggak ada kesempatan untuk berzina, dia ciptakan kesempatan. Tidak habis-habisnya kami kagum dan kagum kepada Engkau Tuhan. Engkau baik dan sangat sempurna kebaikan. Layaklah pujian, sembah, serta ketaatan terangkat melalui hidup ini bagi Engkau Tuhan. Sungguh tiada yang seperti Engkau. Betapa indahnya hidup ini kalau sepenuhnya kami percayakan hanya kepada Engkau. Untuk itu Tuhan, Roh Kudus, tolong setiap jemaat-Mu supaya pendekatan mereka terhadap kebenaran firman Tuhan bukan supaya keinginan mereka terjadi, karena firman-Mu bermanfaat untuk mengajar, untuk menunjukkan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik kami dalam kebenaran. Ubahkan kami. Tidak ada mujizat yang jauh lebih indah dalam hidup ini selain Kau dapatkan kami hidup dalam kebenaran. Lembutkan hati kami Tuhan, sebab semua ini kami memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang keras buat Tuhan. Amin, amin, amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Saya sangat membutuhkan konsentrasi Anda sedikit ekstra daripada biasanya untuk mendengarkan firman hari ini. Yang setuju angkat tangan tinggi-tinggi. Yang setuju angkat tangan tinggi-tinggi. Anda sungguh-sungguh perlu konsentrasi sedikit ekstra untuk mendengarkan firman hari ini. Sama-sama katakan amin. Mari kita buka Alkitab kita dari Mazmur 126 ayat 1 sampai ayat 6. Mazmur 126 ayat 1 sampai ayat 6. Kalau sudah dapat, saya ajak kita membacanya bergantian dengan jangan terlalu cepat. Kecepatan speednya mirip ke saya, dengan tegas, seraya. Kita perhatikan baik-baik, bukan hanya ayat demi ayat, bukan hanya kalimat demi kalimat, tetapi juga kata demi kata. Di bawah judul perikop pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Bukan pengharapan di balik penderitaan, tetapi pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Lanjut. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Katakan amin. Katakan amin. Lihat ayat 5 Bapak Ibu Saudara. Lihat ayat 5. Tampilkan ayat 5 operator. Saya tanya jemaat sekalian, orang yang bagaimana akan menuai dengan bersorak-sorai? Orang yang bagaimana? Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Jangan coba-coba cari cara lain supaya kita menuai dengan bersorak-sorai selain suka menabur
dan suka mencucurkan air mata. Dari aspek keterangan waktu, ini akan menuai. Halo Bapak Ibu jemaat sekalian, kalau akan, sudah terjadi atau belum? Belum. Lihat ayat 6. Ayat 6. Tampilkan operator. Pertanyaan berikut. Orang yang bagaimana? Bukan akan. Pasti pulang. Pasti pulang. Dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Orang yang bagaimana? Catat baik-baik. Orang yang berjalan maju dengan menangis dan tetap menabur benih. Kalau kita lihat ayat 5 dan 6, ada perbedaan sedikit, tetapi sangat menentukan. Supaya sorak-sorai kita jangan akan. Jangan sekedar akan. Nanti Kristen kita, Kristen halusinasi. Kristen kita, Kristen pasti. Ulangi, Kristen kita, Kristen apa? Pasti. Kalau ayat 5 direpresentatifkan dengan dua kata kerja, yaitu orang yang akan menuai dengan bersorak-sorai kalau dia menabur dengan mencucurkan air mata. Menabur dengan mencucurkan air mata. Tetapi kalau ayat 6 supaya itu real, nyata, maka harus ditambah dengan satu kata kerja, yaitu berjalan maju, menangis, dan tetap konsisten menabur benih. Baru pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Dan ini makin indah kalau kita menghayati salib Kristus. Kalau tidak, Anda masuk pada dimensi-dimensi sukacita sementara. Sukacita semu. Halo. 10 orang sakit kusta. Pernah baca Bapak Ibu sekalian? Tolong jawab. Datang ke Tuhan Yesus atau ke dukun? Yang keras. Datang ke Tuhan Yesus. Dengar baik-baik. Berapa mereka yang percaya Yesus sanggup menyembuhkan mereka? Semua. Saya ulangi. Semua. Saya ulangi. Semua. Semua mereka percaya Yesus sanggup menyembuhkan mereka. Halo. Berapa yang sembuh? Yang keras. Berapa yang sembuh? Semua. Berapa yang menikmati sukacita sementara? 9. Halo. Jangan ragu Tuhan bisa menyembuhkan kita. Katakan amin. Tapi kesembuhan, sukacita sementara yang akhirnya kau akan kecewa dan meratap begitu sedih tak berkesudahan kalau tidak mencapai sukacita yang sejati. Sedih sekali Tuhan Yesus, orang Kristen suka kesembuhan tapi tidak suka nilai-nilai kekekalan. Halo. Kalau Anda sakit, jangan ragu Tuhan bisa menyembuhkan. Tetapi saya peringatkan Anda, kalau Anda mendekati Yesus hanya untuk kesembuhan, Anda sedang menghina pengorbanan Yesus di kayu salib. Anda sedang menghina pengorbanan Yesus di kayu salib. Pakar bahagia, namanya Yesus. Yesus pakar bahagia berkata, orang yang berbahagia bukan sakit sembuh. Orang yang berbahagia bukan gak punya anak dapat anak. Orang yang berbahagia bukan gak punya jodoh dapat jodoh. Orang yang berbahagia bukan berkelimpahan harta. Catat baik-baik. Orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Apa itu memeliharanya? Merenungkan firman Tuhan siang dan malam dan melakukannya.
Sayang banyak orang Kristen belum selaras kebahagiaannya dengan kebahagiaan Tuhan. Padahal kebahagiaan Tuhan adalah kebahagiaan yang sejati, yang asli, yang sifatnya kekal. Gak heran Tuhan berkata, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Karena banyak orang Kristen suka mendekati Tuhan, sakit sembuh, suka mendekati Tuhan. Yang gak punya anak dapat anak, suka mendekati Tuhan. Yang gak punya jodoh dapat jodoh, suka mendekati Tuhan. Usahamu akan maju. Mati binasa ke neraka. Karena itu bukan sukacita yang mulia. Kayaknya wajah Anda kayaknya nggak rela nih. Halo. Rendah banget derajat pengorbanan Yesus. Rendah banget derajat pengorbanan Kristus kalau sekedar sakit sembuh. Rendah banget derajat pengorbanan Kristus kalau sekedar dipulihkan ekonomimu. Jangan ragu Tuhan bisa menyembuhkan. Katakan amin. Jangan ragu Tuhan bisa mengaruniakan Anda anak ketika Anda 18 tahun menikah belum punya anak. Jangan ragu Tuhan bisa mengaruniakan. Jangan ragu Tuhan bisa memulihkan ekonomimu. Tetapi bukan itu tujuan utama Yesus mati dan bangkit di kayu salib. Ini penting sekali. Supaya kita nanti pulang ibadah, kita mulai belajar berubah dan selaras dengan apa yang disukai Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Yang setuju tepuk tangan yang keras. Yes. Bapak, Ibu, Saudara kekasih, marilah kita dekati Allah itu sempurna. Allah itu penuh kasih. Allah itu luar biasa kebenarannya. Dalam kesempurnaannya, dalam kasihnya, dalam kebenarannya yang luar biasa. Dia ciptakan manusia segambar dengan Allah. Itu manusia yang paling indah. Gak ada yang lebih indah manusia selain manusia diciptakan segambar dengan Allah. Tetapi Allah berkata kepada mereka, Adam dan Hawa, semua buah pohon di taman ini boleh kau makan buahnya. Tapi yang satu itu jangan kau makan buahnya. Kalau kau makan kau akan mati. Fokusnya bukan buahnya Bapak Ibu jemaat sekalian. Fokusnya bukan buahnya. Kurang kerjaan Anda kalau meneliti buah apa itu ya. Itu kurang kerjaan. Kurang kerjaan Anda menyebut nama buahnya. Itu buah kuldi, buah simalakama. Itu kurang kerjaan. Karena fokusnya bukan buahnya. Fokusnya bukan pohonnya. Fokusnya perintahnya. Ulangi, fokusnya perintahnya. Ulangi. Lebih keras. Fokusnya perintahnya. Halo Bapak Ibu. Tidak ada statement hidup yang berbobot mengakui Yesus Tuhan selain ketaatan. Catat baik-baik. Catat baik-baik. Tidak ada statement hidup yang berbobot mengakui Yesus Tuhan selain ketaatan. Khotbah bagus, penyembahan, nubuat, mujizat-mujizat tidak pernah berbobot mengakui Yesus Tuhan selain ketaatan. Ini penting sekali. Buka operator Matius 7 ayat 21 sampai ayat 23. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Saya bacakan buat saudara Matius 7 ayat 21 sampai ayat 23. Tampilkan operator. Catat baik-baik. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bukan. Entah bentuknya penyembahan, entah bentuknya khotbah, entah bentuknya mujizat nubuat. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga. Bukan Bapak Ibu. Gereja memerlukan khotbah yang bagus. Gereja memerlukan nubuat. Gereja memerlukan penyembahan. Gereja memerlukan bahasa roh. Gereja memerlukan mujizat-mujizat. Tetapi bukan itu kesimpulan kekristenan yang sebenarnya. Ayat 21b. Melainkan, lanjut.
Pelaku firman Bapak Ibu, pelaku firman Bapak Ibu. Saya ulangi, pelaku firman, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Ciri utama Kristen bukan kesembuhan, ciri utama Kristen bukan penyembahan, ciri utama Kristen kita pelaku-pelaku firman. Ini penting sekali. Makanya Allah berkata, Adam dan Hawa, semua buah pohon di taman ini boleh kau makan buahnya, tapi yang satu itu jangan kau makan buahnya, supaya kita taat melakukan perintahnya. Karena iman tanpa perbuatan mati, kesembuhan tanpa perbuatan mati, khotbah-khotbah tanpa perbuatan mati. Ayat 22, tampilkan operator. Pada hari terakhir banyak orang. Kalau banyak orang berarti tidak relatif Bapak Ibu. Benar-benar banyak. Alkitab tidak pernah menyatakan hal-hal yang bohong. Alkitab tidak pernah menyatakan hal-hal yang menakutkan. Tetapi Alkitab menyatakan kebenaran. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Kalau kita bernubuat, puji Tuhan. Kalau kita mengusir setan, puji Tuhan. Kalau kita melakukan banyak mujizat, puji Tuhan. Tetapi kalau kita di rumah maki-maki istri, ngelawan suami, ngelawan orang tua, kita di rumah suka malas, dalam kehidupan kita suka berbohong, buka situs porno, yang lesbian tetap lesbian, yang homoseks tetap homoseks, anak-anak muda buka situs porno, melakukan hal-hal yang menjijikkan, Anda mengerikan. Semua nubuat perlu, semua ngusir setan perlu, semua penyembahan perlu. Tetapi kalau tidak direalisasikan pelaku firman dalam kehidupan sehari-hari, semuanya itu bobot ritual. Dan maafkan saya, banyak orang Kristen ritual, tapi bukan Kristen spiritual. Akibatnya ayat 23. Ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka yang bernubuat, mereka yang mengusir setan, mereka yang melakukan banyak mujizat. Aku gak pernah mengenal kamu. Hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Karena kejahatan yang serius. Kalau Tuhan Yesus sudah berkorban, mati menebus engkau, engkau bukan kepunyaan engkau lagi, tetapi kepunyaan Allah sendiri, imamat yang raja ini, untuk melakukan kehendaknya. Tetapi kita tidak pelaku firman, kita tidak pelaku firman. Itu kejahatan Bapak Ibu. Khotbah kayak gini kurang populer. Tapi bersyukurlah Anda sebelum meninggal dengar khotbah seperti ini. Supaya kalau tahun depan meninggal agak beres hidup kita. Katakan amin. Gak rela loh. Ini penting sekali. Buka operator. Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15. Sama-sama kita baca Bapak Ibu. Tolong hafal ayat ini sampai mati. Tolong hafal ayat ini sampai mati. Sama-sama baca. 1, 2, ya. Jikalau kamu mengasihi aku. Dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Tidak ada kerohanian yang lebih baik selain mengasihi Tuhan. Apakah Anda bisa khotbah atau tidak bisa khotbah? Apakah Anda bisa bernubuat atau tidak bisa bernubuat? Apakah Anda bisa mendoakan orang sakit sembuh atau tidak? Tidak ada kerohanian yang lebih baik selain mengasihi Tuhan. Nggak ada. Sama sekali nggak ada. Dan caranya cuma satu Bapak Ibu. Caranya cuma satu. Nggak ada alternatif lain. Caranya menuruti segala perintah Tuhan. Taat. 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 Jangan gagal fokus. Kristen itu harus taat, harus pelaku firman Tuhan. Itulah namanya sukacita yang sejati, yang bersifat kekal selama-lamanya. Buka operator Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Saya bacakan buat saudara jemaat sekalian, perhatikan baik-baik ayat ini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, apakah engkau suami istri, orang tua dan anak, dengan ipar, dengan menantu, dengan mertua, dengan tetangga, dengan teman gereja, dengan teman kantor, teman kuliah. Hendaklah
kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ini kerendahan Yesus. Apa itu? Ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia dengan istilah sangkal diri. Orang Kristen harus akrab dengan sangkal diri. Dan ayat 8. Pikul salib. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Taat Bapak Ibu. Ulangi Bapak Ibu apa? Taat. Ulangi apa Bapak Ibu? Taat. Apa arti Kristen? Arti Kristen pengikut Kristus. Dalam hal apa? Dalam hal ketaatan. Itulah yang Tuhan kehendaki ketika menciptakan Adam dan Hawa. Taat. Malanglah nasibmu, sakitmu sembuh, dipulihkan ekonomimu, tapi kau nggak taat baca Alkitab tiap hari. Malanglah nasibmu. Malanglah nasibmu. Kau ikut menyembah, engkau khotbah, banyak mujizat, tetapi kau hianati perkawinanmu. Malanglah nasibmu. Khotbahlah kebenaran walaupun nggak disukai. Ini akhir zaman. Taat. Tidak ada kerohanian yang paling mulia selain taat. Karena disitulah kita mengasihi Tuhan. Sebaliknya, yang paling serius dalam hidup ini tidak taat. Itulah namanya dosa. Yang paling serius dalam hidup ini Bapak Ibu, dosa. Ketika Adam dan Hawa tidak taat, diambil buah mereka makan, langsung Allah berkata, keluar dari Taman Eden. Sakit kanker tidak bisa membuat putus hubungan kita dengan Allah. Cacat fisik kaki Anda kecil sebelah tidak bisa membuat putus hubungan dengan Allah. Sampai mati Anda nggak punya mobil, tidak bisa membuat putus hubungan Anda dengan Allah. Tidak taat, putus hubunganmu dengan Allah. Ini penting sekali Bapak Ibu. Yang paling serius dalam hidup ini tidak taat. Itulah namanya dosa. Jangan maknai dosa seperti kata orang. Jangan maknai dosa seperti kata diri kita sendiri. Maknailah dosa menurut Alkitab. Itu pasti benar. Makanya saya katakan kepada siapa saja yang saya temukan. Kau kaya, kau konglomerat. Tapi kalau kau hianati perkawinanmu, kaulah paling malang dalam hidup ini. Yang paling malang dalam hidup ini tidak taat. Ini penting sekali Bapak Ibu. Makanya lihatlah serius tidak serius satu masalah. Lihatlah dari akibatnya dan siapa yang turun tangan mengatasi masalahnya. Kita tahu persis. Kanker lebih serius daripada bisul. Karena akibatnya. Bisul nggak bisa mati. Kanker bisa mati. Kelihatan serius tidak serius itu masalah dari akibatnya. Yang kedua, dari siapa yang turun tangan mengatasi masalah. Kalau bisul Anda nggak usah ke dokter pun nggak ada masalah. Tunggu aja itu bisul. Lama-lama bengkak, biru kematangan, meletus, sembuh. Gak usah ke dokter. Kalau kanker, Anda harus datang bukan dokter biasa, harus dokter spesialis. Minimal 2 orang dokter spesialis. Kalau kankernya ada di paru-paru, Anda perlu datang dengan dokter kanker dan dokter spesialis paru-paru. Serius tidak serius satu masalah, lihat daripada akibatnya dan siapa yang turun tangan mengatasi masalah. Halo? Dosa lebih serius. Bukan upah kanker maut, upah dosa maut. Dosa lebih serius dalam hidup ini. Kalau kanker dokter spesialis turun tangan. Kalau dosa, Tuhan Yesus turun tangan. Yang paling serius dalam hidup ini, dosa.
Seharusnya orang Kristen menjelaskan kepada orang kiri kanan rumahnya, menjelaskan kepada dunia ini, dosa itu sangat serius. Karena dalam kekristenan mengajarkan tentang joy to the world, kesukaan bagi dunia, yaitu Yesus juru selamat datang ke dunia untuk membebaskan manusia daripada yang paling serius, yaitu dosa. Ketidaktaatan yang paling serius. Seharusnya setiap orang percaya setelah bertobat lahir baru menghayati salib Kristus, supaya orang gereja nggak usah lagi doa puasa supaya sakit sembuh. Kalau orang dunia silakan, kalau orang bayi rohani silakan, tetapi orang gereja nggak usah lagi doa puasa supaya sakit sembuh, nggak usah lagi doa puasa supaya dapat anak. Doa puasalah supaya taat sampai mati. Itu keren. Itu keren. Doa puasalah supaya kita taat sampai mati, Bapak Ibu. Ini penting sekali. Doa kesembuhan boleh, Bapak Ibu, jangan anti kesembuhan. Saya sakit jantung parah 6 bulan 23 hari. Saya opname di rumah sakit Cipto tahun 80-an. Kepala kardiolog Profesor Dr. Kadranman berkata, saat itu dia berkata, nggak ada harapan hidup. 6 bulan 23 hari saya berbaring, jangankan duduk, miringkan badan dia nggak bisa. Berat saya 32 kg, super langsing. Mau langsing loh, sakit jantung lah. Darah tinggi saya 230/40. Nggak ada harapan hidup. Jadi kalau orang bilang pendeta Rituan Huta Barat itu anti kesembuhan, pasti dia nggak kenal saya. Saya yang ditolong Tuhan oleh sakit jantung parah. Saya jadi hamba Tuhan tahun ini masuk 42 tahun. Starting point, titik awalnya Tuhan lawati saya dan Tuhan sembuhkan. Tetapi nggak ada artinya kalau sakit sembuh kalau nggak mau taat pada Dia. Makanya boleh doa kesembuhan tapi sampai limit tertentu. Limit berikutnya nggak penting doa kesembuhan. Tolong jawab jemaat sekalian, tolong jawab. Anda niat nggak hidup selama-lamanya di bumi? Jawab dong. Niat nggak hidup selama-lamanya di bumi? Enggak kan? Halo, niat nggak masuk surga? Kalau niat masuk surga, niat matilah. Kalau sembuh melulu kapan matinya? Kalau kita naik pesawat ke Singapura, jawab, maunya kita pesawatnya delay atau on time? On time kan? Mana lebih bagus? Singapura atau surga? Surga. Kalau nggak percaya Anda matilah nanti malam, lihatlah, bagus sekali surga itu. Kalau ke Singapura naik pesawat Anda, kalau delay Anda kesel, kalau delay 2 kali Anda mulai marah, delay 3 kali Anda ngamuk. Halo, lebih bagus surga daripada Singapura. Jadi kalau kita mau dipanggil ke surga, bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau kau panggil aku ke surga, tolonglah on time, jangan delay lah Tuhan. Itu Kristen yang waras. Katakan amin. Tepuk tangan. Yes. April lalu, jantung saya kumat. Saya udah lemas, nggak ada harapan. Dilarikan ke Singapura. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, mungkinlah saat ini saya naik ke surga. Tolonglah Tuhan, kalau memang hari ini saya masuk surga, tolonglah jangan delay Tuhan, tolonglah on time lah Tuhan. Delay lagi, makanya kita ketemu. Kalau delay itu dari Tuhan, terserah Tuhan. Tapi dari saya, enggak. Karena indah sekali ke surga itu. Oh Yerusalem, kota mulia. Lanjut. Hatiku rindu. Apa kata malaikat? Bohong. Rindu kok takut sekali mati loh. Rindu kok selalu suka doa kesembuhan. Kalau rindu, sukalah doa ketaatan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju tepuk tangan yang keras. Yes. Fokus kita adalah Tuhan Yesus yang lebih dahulu taat sampai mati untuk keselamatan kita. Fokus kita ialah Tuhan Yesus yang lebih dahulu taat melayani kita dengan segala kasih kesabaran supaya kita hidup benar. Fokus kita kepada Yesus Kristus yang lebih dahulu berkorban segala-galanya untuk keselamatan kita. Maka fokus kita berikutnya, kita harus melayani Dia dengan sungguh-sungguh. Kita harus taati Dia sampai mati.
Itu Kristen. Itu Kristen. Tetapi tidak segampang yang dikhotbahkan, nggak segampang diucapkan. Saya latar belakang dulu kuliah tahun 70-an, kuliah teater, terus kuliah musik. Saya sempat dosen drama musikal. Saya orang seni. Tapi bandelnya auzubillah bin jalik. Udah pendek, jelek, sadis lagi. Sampai mama saya pernah ngomong, lebih baik lu mati daripada hidup. Bayangkan emak sendiri ngomong gitu. Apalagi mak-mak orang lain. Makanya orang sadis, orang kejam, orang norak, orang keras kepala paling cocok sakit jantung supaya bertobat. Kalau sakit bisul nggak bertobat. Begitu saya bertobat, saya rindu sekali ikut Tuhan. Saya baca Alkitab satu hari minimal 50 pasal. Haus sekali saya. Karena latar belakang Kristen KTP, jahat. Begitu dicirikan mata, haus sekali saya. Tahun 81 saya diundang KKR. 82 saya undang KKR. 83 saya KKR di mana-mana. Banyak orang bertobat. Banyak orang lawati, orang sakit sembuh dan sebagainya. Saya kira itu saya merasa hamba Tuhan yang luar biasa. Enggak. Bukan di khotbah orang rohani, bukan banyak pelayanan orang rohani. Pelaku firman atau tidak, itu ukuran rohani. Jangan gagal fokus. Pelaku firman atau tidak, itu ukuran rohani. Jangan gagal fokus. Tahun 84 ketahuan aslinya saya. Saya mau pelayanan, mau buru-buru. Saya lihat di kejauhan lampu hijau. Saya kejar supaya jangan keburu merah. Karena saya buru-buru, takut sekali saya terlambat. Begitu dekat lampu kuning, saya nggak bisa rem, langsung saya terobos. Tiba-tiba terjadi mujizat. Hanya di Indonesia. Di negara lain nggak pernah terjadi mujizat seperti ini. Apa itu? Dari pohon keluar polisi. Itu mujizat di negara kita. Itulah Indonesia. Saya dihadang, saya rem begitu keras sampai ngebuang bodi mobilnya. Karena saya sudah cepat sekali. Langsung saya udah mau marah. Apa nih orang? Diketok kaca saya. Tahu salahnya Pak? Enggak ada. Bapak jangan bohongin aparat. Tahu salahnya? Enggak. Bapak melanggar lampu merah. Enggak. Saya tahu tadi lampu kuning. Enggak. Bapak sekarang turun lihat ke sana. Jengkel saya. Kalau saya turun lihat ke sana, enggak mungkin lampu kuning nunggu saya supaya dilihat. Udah ganti lampu merah dong. Langsung saya kenceng, saya lihat ke depan udah keras sekali saya. Dalam hati saya, kurang ajar di polisi. Tiba-tiba temannya datang, pegang leher saya. Bapak jangan lawan aparat. Saya keluar, saya pukul pintu mobil kepada polisi. Saya tonjok polisinya, saya ke pinggir jalan. Saya cari ada cabang bekas pohon, pinggir jalan dipotong, saya ambil. Saya pukuli, saya masuk sel lagi. Hamba Tuhan KKR masuk sel lagi. Saya nangis, Tuhan. Tahun 81 aku nggak pernah mukul lagi. 82 nggak pernah mukul. 83 nggak pernah mukul. Kenapa 84 saya mukul lagi Tuhan? Ampuni saya. Apa kata Tuhan? Rituan. 81 kau nggak mukul. 82 kau nggak mukul. 83 kau nggak mukul. Bukan karena kau sudah bertobat. Karena belum ada kesempatan. Aduh Tuhan ampuni saya. Makanya salah satu mujizat yang istimewa dalam Alkitab, Yusuf kerja di rumah Potifar. Rumahnya sangat sepi. Datang istri Potifar mengajak Yusuf berzina. Ada nggak kesempatan Yusuf berzina? Ada. Apa yang lakukan Yusuf? Dia tinggalkan. Itu rohani. Sementara banyak orang Kristen nggak ada kesempatan untuk berzina. Dia ciptakan kesempatan. Halo, kalau ada orangnya di sini, tolong Anda bertobat. Bukan kebetulan Anda ada di ruangan ini, karena Tuhan sangat sayang kepada Anda. Banyak orang tidak korupsi bukan karena sudah bertobat, karena belum ada kesempatan. Banyak orang nggak mukul orang lain bukan karena sudah bertobat, karena penakut atau karena nggak ada kesempatan. Baiklah kita Bapak Ibu, biarpun ada kesempatan berzina, biarpun ada kesempatan menggelapkan pajak, dijamin nggak ketahuan, tetap kita nggak lakukan. Karena kita menghormati pengorbanan Kristus yang sangat agung dan mulia. Tepuk tangan yang keras. Yes. Katakan tidak kepada dosa, tetapi itu tidak semudah itu. Mari kita kembali kepada pembacaan kita. Mazmur 126 ayat 1 sampai 6. Mazmur 126 ayat 1 sampai 6 dibagi dua.
ayat 1 sampai 3 dan ayat 4 sampai 6. Bagian pertama dari kronologis waktu justru bagian pertama ayat 4 dan 6. Karena si pemazmur sedang bernostalgia betapa indahnya pertolongan Tuhan ketika kita mengalami kesulitan yang berat. Makanya ketika ayat 4, tampilkan ayat 4 operator. Dikatakan pada ayat 4 bahwa si pemazmur ini memohon untuk dipulihkan. Pulihkanlah kami, berarti belum pulih. Beda dengan ayat 1, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, sudah dipulihkan. Maka dalam konteks ini, kita menggali mulai dari ayat 4. Ayat 4 operator, ayat 4. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Di daerah tanah Negeb, ada sungai, batang air itu sungai. Kalau musim kering, saking keringnya, itu kita nggak percaya pernah air mengalir di situ. Saking keringnya, nggak percaya kita ada air mengalir di situ. Karena bukan hanya ikan nggak ada, tumbuh-tumbuhan pun tidak ada di sekitar itu. Saking keringnya. Tetapi ketika musim penghujan, terjadi perubahan yang signifikan. Air sebentar kotor mengalir, kemudian mulai bersih-bersih. Dengan ajaibnya di sekitar das, daerah aliran sungai, tumbuh-tumbuhan yang begitu bagus. Buahnya terkenal enak, bunga-bunganya terkenal indah, sehingga banyak burung-burung dan berkeriapan ikan-ikan bagus sekali. Beda sekali sungai di musim kering dengan di musim penghujan. Saya ingatkan Anda Bapak Ibu, Anda sama sekali tidak mengenal Tuhan. Kalau Anda dipulihkan Tuhan, sakitmu sembuh, tapi kelakuanmu nggak sembuh dengan benar. Kau tetap pemarah, kau tetap dendam, sakit hati, kau tetap berzina, kau tetap menjudi, kau tetap menipu. Sakit sembuh bukan perbedaan signifikan di dalam orang percaya kepada Yesus. Catat baik-baik. Orang menghormati Tuhan kalau dia sakitnya disembuhkan, dipulihkan ekonominya, dikaruniakan dia berkat keturunan, dikaruniakan dia berkat-berkat yang lain, disertai dengan perubahan kelakuan. Ulangi perubahan apa? Ulangi lebih keras, perubahan apa? Kelakuan Bapak Ibu. Ada di gereja saya gembala jemaat di satu jemaat di Jakarta. Singer saya menyembah gemetar-gemetar. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Gemetar-gemetar menyembah. Tapi dia pulang naik motor lawan arah, orang lain gemetar sama dia. Halo, Anda mengejek Tuhan kalau menyembah gemetar-gemetar, tapi bisa naik motor lawan arah, orang lain gemetar sama Anda. Jangan pura-pura nggak nyambung. Jangan pura-pura nggak nyambung. Ada pendeta di Jakarta, pernah saya bimbing ketika remaja, kemudian dipakai Tuhan menurut manusia. Khotbah semangat sekali, khotbah gemetar-gemetar. Begitu saya diminta dia mimpin retreat di gereja dia, mobilnya dipepet, dia pepet balik. Saya bilang jangan itu. Biar Pak Ridwan, biar kasih pelajaran. Itu kalimat kelihatannya positif, tapi itu jahat. Dipepet lagi lawannya, dia pepet lagi. Dipepet lagi, dia pepet lagi. Lawannya naik trotoar, puas dia, mampus lu katanya. Padahal di belakang mobilnya ada stiker. Tulisannya Yesus Kristus Juru Mudiku. Untung saya bukan Tuhan. Kalau saya Tuhan, pasti saya bilang, petir sambar nih orang, biar gosong. Halo Bapak Ibu, Anda main-main menyembah Tuhan di gereja, kalau kelakuanmu buruk di luar sana. Bersyukurlah Anda sebelum meninggal dengar khotbah seperti ini. Katakan amin. Supaya kalau tahun depan kau meninggal agak beres hidupmu. Yang tepuk tangan itu waras itu. Iya, khotbah bagus diperlukan gereja, penyembahan serius diperlukan gereja, tetapi itu mengejek Tuhan kalau nggak disertai dengan perubahan kelakuan. Begitu saya bertobat, kita harus tahu Bapak Ibu, yang paling kering dalam hidup ini bukan nggak ada duit,
Yang paling kering dalam hidup ini bukan sakit penyakit. Yang paling kering dalam hidup ini, kita tidak suka akan kebenaran. Ini penting sekali. Jangan Anda mati dulu baru insaf. Expire. Karena banyak orang Kristen mati dulu baru sadar, oh Tuhan, kau buang aku ke neraka, aku sudah bernubuat, aku sudah mengusir setan, kau bilang aku gak kenal engkau. Sedih sekali orang kalau udah mati dulu baru tahu betapa jeleknya kerohanian orang. Sakit sembuh, kelakuan gak berubah. Khotbah bagus, banyak nubuat, banyak mujizat, kelakuan gak berubah. Ada apa Kristen ini? Gak heran kalau Tuhan berkata, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Karena gagal fokus. Karena serupa dengan dunia ini. Agama apapun, penjahat sekalipun suka kesembuhan. Agama apapun, penjahat sekalipun suka kekayaan. Tetapi tidak semua agama, tidak semua manusia dunia ini suka kebenaran. Suka membalas kejahatan dengan kebaikan. Suka mengampuni, suka berkorban. Gak banyak, termasuk di kalangan gereja pun tidak banyak. Untuk apa kita percaya kepada Yesus yang berkorban begitu menderita? Hanya sekedar fokusnya kesementaraan. Sakit sembuh sementara, miskin kaya sementara. Hidup benar itu sifatnya kekal. Itu penting sekali. Itu penting sekali. Oleh karena itu, perjuangan orang Kristen, begitu dia bertobat lahir baru, dia memiliki tingkat kesadaran yang tinggi bahwa perbedaan signifikan Kristen dengan agama lain. Kristen agama penebusan. Ulangi Bapak Ibu, Kristen agama konsekuensi ditebus. Kau bukan kepunyaan kau lagi, kepunyaan Kristus. Kau nggak pernah menebus dirimu, Kristus yang menebus. Makanya kita panggil dia Tuhan, Kurios. Makanya manggil dia Tuhan Kurios harus dulos, budak, taat pada dia. Bangunlah relasimu yang bagus kepada Tuhan. Bukan sekedar bisa khotbah, bukan sekedar bisa mujizat, bukan sekedar bisa bahasa roh, bukan sekedar bisa bernubuat. Tetapi bangunlah hubunganmu dengan Tuhan dengan ketaatan. Pasti nggak salah hubunganmu dengan Tuhan. Makanya orang yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya, yaitu merenungkan dan melakukannya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu menuruti segala perintahku. Maka Bapak Ibu, ketika kita bertobat lahir baru, jawab. Ketika kita bertobat lahir baru, jawab. Kita ikut Yesus atau Yesus ikut kita? Jawab. Yes, kita ikut Yesus. Jujur. Yesus yang kita ikuti jauh lebih banyak gak cocok dengan kita daripada cocok. Dunia yang kita tinggalkan jauh lebih banyak cocok dengan kita daripada gak cocok. Jawab Bapak Ibu jemaat sekalian, cocok gak sama kita? Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Cocok gak? Enggak. Paling cocok apa? Balaslah kejahatan dengan kejahatan. Anda lebih baik dari saya. Kalau saya dulu enggak, balaslah kejahatan dengan lebih jahat lagi. Itu memuaskan saya. Itu manusia lama kita. Kita lebih cocok pada dunia daripada Kristus. Balaslah kejahatan dengan lebih jahat lagi. Itu memuaskan saya. Balaslah kejahatan dengan kejahatan, saya kurang puas. Balaslah kejahatan dengan diam, menderita saya. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus dalamku. Itu Kristen. Kalau kau bisa menyembah, kau bisa khotbah, kau bisa pelayanan kesana kemari, tapi orang maki, kau maki balik, kau nggak ngerti Kristen. Karena Kristen itu bukan sekedar bisa khotbah, bukan sekedar bisa mujizat, bukan. Tetapi pelaku firman Tuhan. Ini penting sekali Bapak Ibu. Nah, saya ini dalam proses menjadi hamba Tuhan yang sebenarnya nggak dilihat di khotbah, di kelakuan. Karena hamba Tuhan, pelaku apa kata Tuhan, maka fokus kita bukan janji Tuhan, fokus kita perintah Tuhan supaya iman kita bagus. Siapa disebut bapak beriman? Abraham, kau akan punya keturunan sebanyak bintang di langit, sebanyak pasir di pinggir lautan. Itu perintah atau janji? Ya, janji. Bukan di situ Abraham lulus disebut bapak beriman. Tetapi di mana? Di perintah. Ketika melalui proses tingkat kesulitan yang sangat tinggi,
Akhirnya Abraham punya anak. Sayang sekali dia dengan Ishak. Tuhan gak bisa dibohongi, tahu persis Tuhan. Dan Tuhan perintahkan, Abraham, Abraham, ambil anakmu yang tunggal. Kalau saya dramatisir sedikit, Abraham kata, siapa Tuhan? Ishak atau Ismail? Yakni Ishak yang kau kasihi. Kenapa Tuhan? Saya beli dia Fortuner atau Pajero? Bukan. Apa Tuhan? Sembelih dia bagiku. Itu perintah atau janji? Yang keras? Perintah. Abraham manusia biasa atau robot? Manusia biasa. Ada nggak konflik di batin dia ketika perintah Tuhan suruh menyembelih anak yang tunggal yang dikasihi? Ada nggak penderitaan, pergumulan dalam diri dia, konflik dalam diri dia? Ada nggak? Ada, sangat ada. Tetapi pada akhirnya dia taat. Di situ dia disebut bapak beriman, biangnya beriman. Contoh yang bagus tentang beriman, di ketaatan. Ulangi di mana? Ulangi di mana? Makanya nggak heran Tuhan berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu menuruti segala perintahku. Fokus orang benar, perintah bukan janji. Begitu fokus kita kepada janji Tuhan, itu bicara kesukaan kita. Begitu kita fokus kepada perintah Tuhan, itu kesukaan Tuhan. Maka orang Kristen yang sudah ditebus oleh Tuhan melalui pengorbanannya yang mulia, fokusnya menyenangkan Tuhan. Saya punya supir, begitu diantar saya khotbah di Departemen Keuangan, saya bilang sama dia, Mas, sebelum kau duduk, ambil kemoceng, kebaskan debu luar di mobil ini. Paling kuat 10 menit, 15 menit, kebaskan debunya. Itu perintah. Itu kesukaan supir atau saya? Kesukaan saya. Perintah itu representatif kesukaan yang memberikan perintah. Perintah Tuhan itu representatif dengan kesukaan Tuhan. Begitu saya selesai pelayanan, saya lihat mobil udah bersih. Nah gitu, kalau kau lakukan ini sepanjang tahun ini dengan konsisten, tahun depan gajimu naik 2 kali lipat. Itu perintah atau janji? Janji. Itu kesukaan saya atau kesukaan supir? Kesukaan supir. Gagallah kekristenan Anda kalau Anda fokusnya pada janji Tuhan, bukan perintah Tuhan. Malah ada saya dengar orang khotbah, saya klaim janji Tuhan, saya klaim janji Tuhan. Saya bilang, sakit nih orang. Kapan kau bayar premi? Kok bisa mengklaim loh? Halo, hati-hati dengar khotbah kalau nggak sesuai dengan Alkitab ya. Fokus kita perintah Tuhan. Begitu kita taat, ada penderitaan. Begitu kita taat, ada penderitaan. Tetapi ayat 5 katakan, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Capek tidak capek, ngantuk nggak ngantuk, sehat kurang sehat, konflik tidak konflik dalam rumah tangga, tetap bangun pagi baca Alkitab. Ada perlawanan dalam diri ini, sangkallah. Kalau ada perlawanan dalam, sangkallah. Ada keinginan daging kita mau lakukan, sangkal. Ada godaan untuk melakukan sesuatu yang menjijikan, ada godaan untuk memaki-maki orang, sangkallah. Di situ kita terjadi ayat 5. Sangkal diri. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Bapak Ibu, nggak banyak orang tegas terhadap dirinya untuk menjadi pelaku firman. Padahal Daud mengingatkan supaya kita konsisten mengkhotbahi diri kita lebih dahulu daripada mengkhotbahi orang lain. Apa itu? Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Hai jiwaku, muliakan namanya. Artinya taat, taat, dan taat. Sangkal diri. Anda tidak akan pernah menjadi pelaku firman Tuhan yang benar kalau Anda dan saya, Bapak Ibu, anak-anak muda, nggak terlatih sangkal diri. Ini penting. Yang kedua, kita taat di tengah-tengah kejadian yang tidak enak, di tengah-tengah lingkungan yang menentang kita untuk taat, di tengah-tengah pasangan kita yang punya kekurangan dalam hal kelakuan. Maka Bapak Ibu, ayat 6 ini mulai dilakukan dalam perkawinan. Catat baik-baik, mulai dilakukan dalam perkawinan. Karena pelaku firman dimulai dalam perkawinan, itu rohani yang bagus sekali. Makanya lembaga pertama Tuhan ciptakan di bumi bukan lembaga DPR, MPR, bukan KPK, tapi lembaga perkawinan. Adam dan bukan Adam dan Tejo, bukan.
Adam dan Hawa, bukan Hawa dan Rita. Adam dan Hawa. Artinya kita punya tingkat kesulitan yang tinggi menjadi pelaku firman Tuhan di perkawinan. Artinya tidak ada orang menikah dengan orang yang cocok kecuali menikah dengan tiang listrik. Halo, pernikahan yang paling cocok, menikahlah dengan orang gak cocok. Apa itu? Menikahlah dengan lawan jenis. Lawan, ulangi apa? Lawan. Makanya anak-anak muda, kalau Anda menikah supaya bahagia, kebahagiaan semu, halusinasi. Menikah bukan supaya bahagia, menikah supaya dewasa. Begitu saya ketemu wanita Tionghoa, wo ini ni aiwo. Saya menikah sudah hamba Tuhan. Saya menikah sudah dosen teologi. Saya menikah sudah khotbah ke sana kemari. Tapi begitu menikah, konflik, dan konflik. Jauh lebih gampang khotbah kepada jemaat daripada menabur firman di rumah. Jauh lebih gampang melayani orang lain daripada melayani rumah. Padahal pelayanan yang asli di rumah. Jangan gagal fokus di rumah. Maka kalau gagal perkawinanmu, kau nggak ngerti arti keberhasilan rohani yang benar. Catat baik-baik. Catat baik-baik. Makanya relasi paling sakral di antara manusia di hadapan Tuhan, relasi suami istri. Jangan gagal fokus. Relasi suami istri, saking sakralnya, itu lembaga pertama Tuhan ciptakan. Saking sakralnya, kamu bukan lagi dua tapi satu. Ini penting. Tapi banyak bapak-bapak kasar sama istrinya, lembut sekali sama istri orang. Ada apa ini? Niat buka cabang loh. Halo. Makanya selalu saya bilang, kalau kalian mau lihat rohani saya, jangan lihat waktu khotbah. Gampang sekali rohani waktu khotbah. Kalau Anda mau lihat rohani saya, jangan lihat waktu penyembahan. Gampang sekali menunjukkan rohani dalam penyembahan. Karena itu bukan asli. Kalau Anda mau lihat rohani saya, Bapak, Ibu, Saudara kekasih, tinggal di rumah saya 6 bulan atau lebih. Lihat sehari-hari. Rohani itu kehidupan sehari-hari, dimulai dalam rumah, dimulai dalam perkawinan. Saya latar belakang orang seni dan super jorok. Saya bisa main piano 2 hari tanpa mandi. Saya bisa latihan teater, olah tubuh, larut malam sampai jam 2 malam, kadang-kadang 3 dini hari. Kemudian capek, saya tidur di emperan tempat kuliah, kena debu nggak apa-apa. Rayton Huta Barat, latar belakang super jorok. Ketemu sama si Homilin, sarjana teknik kimia, super sangat bersih sekali. Di rumah kami 2 yang menderita. Saya dan debu itu menderita sekali di rumah. Jangan ketawa, ini penderitaan. Istri saya punya peraturan di rumah lebih ketat dari hukum Taurat. Konflik. Tetapi Tuhan bilang, kalau kau tabur pada dirimu supaya kau jadi pelaku firman Tuhan itu gak gampang sampai nangis. Berikutnya ayat 6. Tetap maju menabur. Walaupun konflik rumah tangga bagaimanapun, tetap kau lakukan firman Tuhan. Tetap, aku gak mampu Tuhan, tetap lakukan. Sambil mencucurkan air mata, terus engkau menabur. Halo, rohani yang asli. Ketika konflik dalam rumah tangga, tetap kau pelaku firman. Itu Kristen yang asli. Jangan tutupi kebobrokan rohanimu dengan khotbah bagus di mimbar, worship leaders di mimbar, singers di mimbar, pemain musik di gereja. Tapi di rumah kau suka saling maki-memaki. Kau gak ngerti tujuan Kristus menebus engkau. Catat baik-baik. Rohani yang asli, lihat dalam perkawinan. Balas kejahatan dengan kebaikan. Lihat di perkawinan. Ini penting sekali. Dan itu tidak semudah dikhotbahkan. Harus kita ngerti. Makin menjengkelkan istri kita, makin menjengkelkan suami kita. Bukan kita tampar dia supaya dia nangis. Tetapi kalau istri kita makin menjengkelkan, sudahkah kita menangis ketika dia tidur dan berkata, Tuhan, tolonglah. Aku tahu istriku menderita kalau menerapkan firman Tuhan di tengah-tengah kesulitan. Sebagaimana aku juga alami. Sudahkah kita menangisi keburukan, kekurangan karakter pasangan? Bukan dia yang nangis, kita yang nangis. Itu Kristen yang lemah lembut, yang tulus dan benar. Nggak ada amin kalau khotbah gini.
Nggak ada amin. Tepuk tangan berikutnya itu latah, nggak spontan. Ini penting sekali supaya rohani kita asli. Makanya kuatlah dalam kerohanian yang tidak populer. Apa itu kerohanian yang tidak populer? Garam. Orang Kristen garam dulu baru jadi terang. Garam itu berfungsi kalau nggak kelihatan. Kalau kau lemah lembut, kau sabar sama istrimu. Kalau kau tunduk pada suamimu, itu nggak kelihatan jemaat. Itu rohani yang asli. Sebelum kelihatan di gereja, sebelum kelihatan di mimbar, bagus dulu kau dalam rumah tangga. Halo? Bahaya sekali kita. Bagus khotbah, nggak bagus di rumah. Bagus khotbah, dipuji jemaat. Pak Ridwan bagus sekali khotbahnya. Bapak itu luar biasa. Terus kita nikmati. Makin bagus kita membohongi diri kita kalau begitu. Yang paling ngeri, kita merasa rohani yang bukan rohani di mata Tuhan. Padahal rohani di mata Tuhan mulai di rumah. Saya ulangi, mulai di rumah. Itu ada penderitaan yang sangat tidak mudah. Tetapi kita maju terus, apapun maju terus. Makanya ada nyanyian, ku tak akan menyerah pada apapun juga. Jangan pernah menyerah. Orang Kristen yang benar harus lebih tahan banting daripada setan. Di gereja saya di Jakarta, sebelum ibadah, 30 menit sebelum ibadah, kami berdoa. Salah satu pokok doanya, iblis, roh jahat, roh kegelapan tidak boleh ambil bagian dalam ibadah. Kami ikat, kami isir, keluar dia. Ibadah kami bagus. Minggu depan datang lagi dia. Maka kami berdoa setiap kali kami ibadah. Iblis, roh jahat, roh kegelapan tidak keluar dia. Minggu depan datang lagi dia. Lain dengan jemaat. Kalau jemaat sedang, pak, bu, jangan ibadah sini, keluar. Minggu depan datang lagi nggak dia? Enggak. Saya takut setan lebih cocok dari Anda. Setan lebih cocok dari Anda menyanyikan lagu ku tak akan menyerah. Lebih cocok setan. Artinya Bapak Ibu, kita harus tetap maju menjadi pelaku firman Tuhan. Bagaimanapun keburukan kelakuan istri, bagaimanapun keburukan kelakuan suami, tetap maju melakukan firman Tuhan. Hai suami, kasihlah istrimu. Bapak Ibu catat baik-baik. Hai suami, kasihlah istrimu. Suami mengasihi istri nggak ada kaitannya dengan kelakuan istri, sama sekali nggak ada. Suami mengasihi istri karena dia mengenal Tuhan yang menebus dia dan dia mengabdi kepada Tuhan. Itu firman Tuhan. Hai istri, tunduklah pada suamimu. Istri tunduk pada suami nggak ada kaitannya dengan kelakuan suami. Istri tunduk pada suami karena kaitannya kau mengaku Yesus Tuhanmu, penebusmu, dan kau belajar mengabdi dan mengasihi dia. Stop. Anda mengasihi istri tergantung kelakuan istrimu. Stop. Anda tunduk pada suami tergantung kelakuan suamimu. Stop. Engkau mengampuni orang lain tergantung dia minta ampun atau enggak. Tidak. Kita mengasihi istri karena kita beribadah kepada Tuhan. Suami mengasihi istri tetap konsisten apapun yang terjadi. Istri tunduk pada suami, nggak ada kaitannya dengan kelakuan suami. Istri tunduk pada suami karena dia beribadah kepada Tuhan. Itu Kristen yang benar, sehingga kita tidak pernah tergantung pada situasi dan kondisi. Tepuk tangan yang keras. Bagian penutup. Ada ibu-ibu dari orang nggak percaya. Dia menikah dengan seorang tentara orang Kristen. Dia punya konsep Kristen itu baik-baik. Tetapi begitu menikah, belum sampai 2 bulan menikah, dia suka dipukul oleh suaminya. Menderita dia, suka dipukul, menderita sekali dia. Rasanya dia kecewa menikah sama orang Kristen. Dipukul, sakit sekali. Singkat cerita, dia pernah dipukul dengan balok, tulang pahanya, pangkal pahanya hancur. Akibatnya ketika dirawat, dia panjang sebelah, kanannya jadi pendek, pincang dia. Gara-gara menikah sama orang Kristen. Akhirnya dia nggak tahan, dia ketemu pendeta. Pak pendeta, saya mau cerai. Oh kenapa ibu? Saya menderita sampai kakiku cacat begini dilakukan oleh suamiku yang Kristen. Saya kira Kristen itu baik. Bu, orang Kristen gak boleh cerai. Apa yang dipertemukan oleh Allah tidak boleh cerai. Pak, berat sekali. Ya, tetapi Yesus kalau kau kenal, dia akan memberikan kemampuanmu ekstra lebih luar biasa. Jadi gimana? Bapak tolong layani suamiku. Ibu, kalau ibu mau suami ibu bertobat,
ibu lebih dahulu bertobat. Kok bisa? Karena ibu yang lebih dahulu datang ke pendeta. Singkat cerita, dilayani ibu ini. Akhirnya dia mau baca Alkitab tiap hari, Dia katakan kepada dirinya tetap tunduk pada suami, tapi suaminya nggak makin berubah, makin kasar dan makin kasar. Akhirnya dia datang ke pendeta, Pak pendeta nggak mampu. Ibu, pencobaan bagi mereka yang mengenal salib Kristus yang kita hadapi nggak pernah melampaui kekuatan kita. Jadi gimana? Tetap setia. Waduh. Asal dipukul suaminya, dia mulai nyanyi. Bahwa apa yang dialaminya itu tidak ada apa-apanya dibandingkan salib Kristus. Tiap langkahku diatur. Asal dipukul dia kadang-kadang sakit sekali, dia tetap nyanyi. Dan tangan, dia tetap nyanyi. Singkat cerita, suaminya diutus ke timur-timur. Ditangkap oleh Fretilin. Digebukin bapak ini. Dimasukin ke penjara, diinjak-injak. Baru suaminya tahu betapa menderita istrinya. Saking sering dia gebuk istrinya dan istrinya selalu nyanyi, dia hafal lagu istrinya. Ketika digebuki oleh Fretilin, dia nyanyi. Tiap langkahku. Asal digebukin, dia nyanyi. Singkat cerita lagi, Fretilin sadar ini lagu Kristen. Orang Fretilin rata-rata Katolik. Dia tanya, apakah engkau Kristen? Ya. Loh, kau percaya sama Yesus Kristus? Ya. Loh, kita percaya sama Yesus, kok gebuk-gebukan? Singkat cerita, dia dilepaskan. Bapak ini bukannya senang. Nangis dia. Ketika dia sampai kepada penginapan, dia nangis. Tuhan, aku yang gebukin istriku. Istriku sampai habis saya gebukin. Kakinya cacat. Tapi lagu istriku yang membebaskan aku dari Fretilin. Tuhan ampunilah. Bertobat dia. Istrinya nggak tahu suaminya sudah bertobat. Kemudian suaminya minta izin sama komandannya, mau dia pulang minta maaf, dia ceritakan permasalahannya. Komandannya bilang, boleh, 2 minggu kamu boleh pulang. Ketika dikasih izin, ditulis surat, Ma, aku pulang, jemput aku di Halim Perdana Kesuma. Saat itu pesawat mereka akan mendarat di Halim. Istrinya bilang sama Tuhan, Tuhan, suamiku minta dijemput. Tolong Tuhan, kalau aku dikebukin jangan di bandara, di rumah lah ya Tuhan ya, di rumah lah Tuhan ya. Karena dia nggak tahu ada perubahan suaminya. Begitu dia di Halim selalu dia berdoa, Tuhan, jauhkanlah aku dari pencobaan. Aku siap kok gak dikebukin, tapi jangan di bandara ya Tuhan, di rumah lah, di rumah. Lain suaminya ketika pesawatnya mau mendarat, dia gelisah sekali mau minta ampun kepada istrinya. Begitu pesawat mendarat, pintu pesawat dibuka, giliran dia keluar, dia cari istrinya. Rasanya dia mau hancur hati. Begitu dia cari istrinya lihat, makin takut dia. Oh, kok makin ganas suamiku Tuhan. Aduh Tuhan, makin ganas suami. Takut sekali dia. Bisa ngerti, karena dia belasan tahun digebukin suaminya. Begitu suaminya lihat istrinya, suaminya lari, makin takut istrinya. Tuhan, tolong Tuhan, tolong. Begitu dekat, suaminya tersungkur, dia cium kaki istrinya. Dalam posisi mencium, dia tengadakan mukanya. Dia bilang, Ma, kalau mama mau tampar saya, tampar saya. Kalau mama mau tendang saya, Ma. Saya jahat sekali. Kalau mama mau ludahi saya, Ma. Saya jahat sekali, Ma. Istrinya lihat. Kayak mimpi. Itu ayat 1. Ayat 1 berkata, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan, konsisten taat menjadi pelaku firman Tuhan. Akibatnya ayat 2, pada waktu itulah mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara yang besar kepada orang-orang ini. Sakit sembuh bukan perkara besar di mata Tuhan. Lumpuh berjalan bukan perkara besar di mata Tuhan. Buta celik bukan perkara besar di mata Tuhan. Kalau kau sakit sembuh, kelakuanmu buruk, batu sandungan kau. Perkara yang besar adalah perubahan karakter Bapak Ibu. Proses aku makin berkurang, Yesus makin bertambah. Karakter Kristus ada pada kita. Itulah perkara yang besar yang paling disukai oleh Tuhan. Bukan sakit sembuh.
Bukan mobilmu Innova jadi Alphard, karena nggak usah percaya kepada Yesus pun bisa mobil Innovanya jadi Alphard. Bukan, itu nggak perbedaan signifikan Bapak Ibu. Tetapi kalau buah roh kita, kasih, sukacita, kesabaran, itu makin jelas dan makin jelas. Bukankah itu yang paling menyenangkan hati Tuhan? Akibatnya kita menjadi surat-surat terbuka yang bisa dibaca orang, mulai istri kita, suami, orang lain, sehingga makin banyak lutut bertelut dan mulut mengaku Yesus Tuhan. Bukankah itu yang paling menyenangkan hati Tuhan? Makin banyak jiwa-jiwa dimenangkan, bukan sekedar sakit sembuh, bukan sekedar dipulihkan ekonomimu. Mari kita bangkit berdiri, tepuk tangan yang keras sekali. Bangkit berdiri, tepuk tangan yang keras sekali. Kita tutup, kita sama-sama baca ayat 3. Kita tutup, kita sama-sama baca ayat 3. Sama-sama kita baca ayat 3. Operator tampilkan ayat 3. Sama-sama, 1, 2, ya. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Yes, perkara besar pada kita. Hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus dalamku. Punya keteladanan di atas rata-rata dalam kesabaran. Punya keteladanan di atas rata-rata dalam pengampunan. Punya keteladanan di atas rata-rata dalam kerendahan hati. Punya keteladanan di atas rata-rata dalam kekudusan. Punya keteladanan di atas rata-rata suka berkorban. Bukankah itu yang paling menyenangkan Tuhan? Pulanglah dari tempat ini, berikan dirimu menikmati perkara yang besar dari Tuhan, supaya melalui kehidupan kita orang bisa melihat Kristus karena karakter kita. Disitulah kita menyenangkan hati Tuhan.